Selamat pagi, jemaat GKI Layur dan Bajeng Kirim Wisata yang dikasihi Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima sapaan Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari ini. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, hari yang seringkali tanpa sadar kita anak tirikan. Bahkan kadang-kadang kita lupa untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus. Tidak seperti hari raya yang lain pasti kita ingat. Apalagi hari raya Natal, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, kita sambut dengan gegap gempita, dengan acara-acara yang luar biasa, bahkan mungkin dengan pakaian yang baru, meskipun online juga ya, untuk setahun ini.
Nggak tahu, tahun depan barangkali masih, tapi semoga tidak. Panitianya juga kita bentuk, rapatnya tidak cukup 1 kali, karena kita mau menyambut kedatangannya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga secara fisik meninggalkan kita, seolah-olah hari raya ini tidak terlalu diperhatikan. Ya, semoga bukan cermin dari sikap kita yang egois, begitu ya. Kedatangannya kita sambut, pulangnya biar pulang sendiri, gitu ya. Tetapi itu terjadi bukan di tempat kita ya, tempat lain. Nah, saudara-saudara, ini suatu kenyataan bahwa memang hari raya kenaikan Yesus Kristus itu kalau dihitung dari kehadiran ibadah saja, sudah pasti sangat sedikit. Kalau hari raya lain itu perlu diadakan ibadah 3 kali, maka kenaikan Yesus Kristus itu kalau pas onsite juga cuma 1 kali. Dan itu ya juga tidak terlalu penuh. Nah, ini memang sikap yang sangat disayangkan, begitu ya. Nah, mungkin karena kita kurang mengerti makna hari kenaikan Yesus Kristus itu bagi kita. Mungkin kita kurang mengerti apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita. Nah, karena itulah pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali menengok Katekismus Heidelberg. Ya, belajar dari katekismus tersebut, apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, manfaat kenaikan Kristus bagi kita itu adalah, pertama, di surga dia menjadi juru syafaat bagi kita di hadapan Bapanya. Artinya, setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya, tentu murid-muridnya sedih dan bisa juga sebagai manusia mereka terkadang jatuh dalam dosa, sama seperti kita. Bisa jatuh di dalam dosa, dengan catatan bukan langganan, bukan kebiasaan. Ya. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa itulah maka status anak kita memang masih tetap, tetapi relasi kita rusak. Nah, Yesus yang naik ke surga meninggalkan murid-muridnya secara fisik itu dikatakan sampai di sana, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dikatakan demikian, itu menjadi juru syafaat bagi kita, mendoakan kita, menjadi perantara bagi kita. Nah, saudara-saudara, tentu kita berbahagia ya kalau kita itu didoakan oleh pendeta, oleh pelayan Tuhan. Apalagi nih, ya, kita didoakan oleh Tuhan Yesus sendiri, menjadi pengantara kita di surga sana bersama dengan Bapanya. Nah, ini manfaat kenaikan Kristus bagi kita. Jadi dia tidak meninggalkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, adanya daging kita di surga menjadi jaminan yang pasti bahwa dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Kita adalah gereja, Kristus adalah kepala gereja, kita adalah anggota-anggotanya. Dan ketika Kristus turun ke dunia ini, dia mengenakan daging dan tulang kita. Dia berinkarnasi, memakai daging dan tulang kita. Nah, katekismus mengajarkan bahwa karena Yesus sudah naik ke surga, ya, ada daging kita yang pernah dipakainya di sana, maka itu adalah jaminan bahwa dia akan menyambut kita sebagai anggota-anggotanya. Ini ditegaskan di Yohanes pasal yang ke-14, gitu ya. Aku menyediakan tempat bagimu, dan aku akan menjemput kamu, sehingga ke tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus
pengajaran selamat tinggal, farewell discourse gitu ya, yang diajarkan, dipercakapkan dengan murid-muridnya ketika mereka mengadakan perjamuan yang terakhir itu, malam sebelum Yesus ditangkap. Jadi saudara-saudara, berbahagianya kita gitu ya, karena Kristus, Dia tidak hanya meninggalkan kita secara fisik, tetapi seperti perikop yang kita baca, Yesus akan kembali datang menjemput kita dengan segala kemegahannya. Dan ketika Dia datang menjemput kita, tubuh kita akan diubahkan, akan ditransformasi. Seperti apa? Silahkan saudara-saudara nanti mengikuti pekan doa menjelang Pentakosta ini. Kita akan bahas juga tema ini, transformasi tubuh, tetapi bukan sekarang. Nah, yang kedua, sekali lagi adanya daging kita di surga menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Yang ketiga, dikatakan Dia mengutus Roh-Nya kepada kita, supaya juga menjadi jaminan bagi kita. Oleh kuasa Roh itu kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara yang di bumi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi ke surga, naik ke surga, kembali ke tempat di mana Dia seharusnya berada, setelah Dia menyelesaikan misi dari Bapanya, menyelamatkan umat manusia. Maka segala yang tertulis tentang Dia, menurut kitab Taurat, kitab Musa, para nabi, sudah digenapi. Dan Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Maka misinya itu selesai. Dan misinya itu dilanjutkan, dipercayakan kepada 12 muridnya, dan juga kepada kita yang ada di bumi. Kitalah yang mewakili Kristus. Kitalah duta-duta Kristus. Dan menjadi duta Kristus itu bukan perkara mudah. Menjadi saksi Kristus bukan perkara mudah. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama yang juga bersama-sama dengan Yesus terus-menerus sepanjang di bumi, di perjalanannya, misinya di bumi ini, mengerjakan misinya di bumi ini. Nah, dengan kuasa Roh Kudus inilah murid-muridnya dimampukan menjadi saksi Kristus. Murid-muridnya dimampukan menghadirkan kerajaan Allah, menjadi duta-duta Kristus, menjadi Kristus-Kristus kecil, menjadi peraga bagaimana transformasi hidup itu terjadi, bagaimana transformasi hidup itu diperagakan, dipraktekkan, ditunjukkan, bagaimana seharusnya menjadi manusia sejati yang segambar dan serupa dengan Allah, yang tunduk pada kehendak Allah, yang mengerjakan rencana Allah itu. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan oleh murid-murid, harus disampaikan kepada seluruh manusia, dimulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan itu juga yang menjadi tugas kita. Jadi karena Yesus sudah naik ke surga, maka mari kita lanjutkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Kita hidup tidak hanya menunggu dipanggil Tuhan. Kita hidup tidak hanya asal hidup. Kita tidak hidup hanya sekedar makan, minum, memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tidak. Tetapi dikatakan kita belajar mencari perkara-perkara yang di atas. Maksudnya adalah bahwa kita
menjalani hari demi hari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melaksanakan misinya Tuhan. Dikerjakan, dijalani, dihidupi dengan sudut pandangnya Tuhan, dengan sudut kekekalan, dengan nilai-nilai kekal, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga nanti sama seperti Yesus bisa mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Maka kita pun dengan pertolongan Roh Kudus, dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, maka kita akan dimampukan untuk berkata yang sama, sudah selesai. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita ingat mengenai manfaat kenaikan Kristus bagi kita. Harapan saya secara pribadi semoga di tahun-tahun mendatang hari raya kenaikan Kristus itu makin kita hayati, makin kita sejajarkan juga dengan peristiwa-peristiwa Yesus Kristus, dengan hari-hari raya yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur meskipun secara fisik Yesus Kristus tidak bisa kami lihat, namun dengan iman kami, dengan kehadiran Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus, kami boleh mengalami, kami boleh hidup serupa dengan Kristus. Kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, mampukanlah kami menjalani hari ini dan juga menjalani hari-hari ke depan sepanjang hidup kami dengan segala dinamikanya, dengan segala kesulitan, tantangan, dan pergumulannya, dengan pertolongan-Mu, dengan tetap mengingat bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Mampukan kami menjadi saksi-Mu sepanjang hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur. Amin.